Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Sultan TV. Senang sekali saya Bian Oktario bisa hadir kembali menemani Anda pada siang hari ini di Berita Sultan. Dan seperti biasa kita akan menemani Anda dengan perbincangan hangat. Dan pada siang hari ini bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan dalam keadaan yang baik-baik saja, sehat-sehat selalu dan diberikan kelancaran dalam menjalani aktivitas. Dan di edisi hari Senin 15 Agustus 2022 ini kita masih dalam suasana Hari Pramuka dengan tema Mengabdi Tanpa Batas untuk Membangun Ketangguhan Bangsa. Dan pada siang hari ini kita akan membahas tentang pramuka dan semangat kebangsaan. Dan pada siang hari ini kita sudah bersama dengan Dr. Andes Haji Septo Kaunadi MM selaku Ketua Kuarda Banten. Kita langsung saja sambut. Assalamualaikum, selamat siang Kak Septo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam pramuka. Salam Pramuka. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini, Kak Septo? Alhamdulillah, kabarnya sehat walafiat. Alhamdulillah, lancar-lancar selalu dan terima kasih sudah mau Ah, meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan kita pada siang hari ini nih, Kak Septo ya. Sama-sama. Oke, pada siang hari ini kita akan membahas soal Hari Pramuka juga dan mungkin sebelumnya nih Kak Septo, apa yang ingin disampaikan di Hari Pramuka yang kemarin sudah diperingati yaitu pada tanggal 14 Agustus. Ini apa yang mau disampaikan di Hari Pramuka ini? Ya, baik, terima kasih Kak Bian, Iya, bahwa 61 tahun Gerakan Pramuka memang harus sudah memberikan satu kontribusi yang besar bagi kita semua. iya. Sehingga ke depan tantangannya juga makin berat Mm-mm. karena Pramuka itu ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional menjadi satu-satunya kegiatan ekstrakurikuler wajib yang Iya. ada di kegiatan adik-adik kita di SD, SMP, dan SMA. Mm. Sehingga tantangan itu di Pramuka sendiri harus sudah menjadi satu koreksi bahwa kita harus menyiapkan sumber daya pembina Mm. bagi tercapainya tujuan ekstrakurikuler wajib tadi. Itu yang harus kita siapkan, Kak. Oke. Dan kalau berbicara mengenai tantangan, mungkin setiap tahun ini selalu ada tantangan-tantangan baru nih bagi gerakan pramuka sendiri di Indonesia. Dan sebenarnya untuk di 61 tahun pramuka Indonesia ini sendiri, ini tantangan yang mungkin harus disiapkan oleh gerakan pramuka dan juga mungkin anggota-anggota pramukanya. Ini seperti apa ini? Uh, yang terasa bagi kita adalah bagaimana kita berinovasi dan mengembangkan metode pendidikan pramuka Hmm, berdasarkan keadaan dan situasi sekarang ya, yang harus mengikuti perkembangan zaman. oke. Hmm, Sehingga tidak terkesan bahwa pramuka itu hanya tepuk tangan, ya, kemudian berkemah, hmm. tapi kita juga harus memberikan inovasi-inovasi yang baik sehingga kita mampu terus berkembang dan terus mempertahankan keadaan kita di lingkungan kita pada saat sekarang. Oke. Dan kalau berbicara mengenai keanggotaan dari Gerakan Pramuka sendiri, ini sebenarnya untuk tahun ini apakah sebenarnya masih cukup menggeliat nih masyarakat yang mungkin masih tertarik untuk tergabung di Gerakan Pramuka atau sekarang ini lumayan cukup berdampak juga mungkin karena pandemi COVID-19 beberapa waktu lalu hingga saat ini. Ini apakah keanggotaan dari Gerakan Pramuka di Indonesia mungkin khususnya di Banten juga gitu. Ini apakah masih tetap menggeliat masyarakatnya atau seperti apa? Kalau keanggotaannya kita tetap jumlahnya itu Hmm, datar-datar begitu ya. oke. Tetapi geliat kegiatan di teman-teman kita baik di cabang, Hmm, kabupaten kota maupun di ranting kecamatan sekarang sudah mulai naik lagi iya. karena mudah-mudahan COVID pandemi COVID ini sudah mendatar Hmm, sehingga kita sudah diberikan kesempatan untuk secara terbatas melaksanakan kegiatan di alam terbuka. oke. Contohnya saja tanggal 14 Agustus kemarin Hmm,
selain hari ulang tahun Gerakan Pramuka juga adalah pembukaan Jambore Nasional ke-11. Oke. Di mana dalam Jambore Nasional itu metode-metode yang mengikuti perkembangan zaman dengan digitalisasi itu sudah kita terapkan. Kegiatannya harus melalui pendaftaran melalui aplikasi, kemudian mengikuti kegiatannya secara hibrid, kemudian adik-adik di tenda itu juga untuk mencegah penyebaran COVID, itu satu tenda satu orang, sehingga dibatasi Jambore Nasional tahun ini jumlah satu regu itu bukan 10 tapi 8 orang. Itu yang kita terapkan sekarang, beberapa kegiatan-kegiatan, mudah-mudahan ini akan terus berkembang, karena ke depan juga kegiatan-kegiatan yang berskala nasional dan berskala daerah maupun cabang dan ranting itu sudah kelihatan ada peningkatannya, Kak. Oke. Nah, sebenarnya kalau untuk dari teman-teman Gerakan Pramuka yang ada di Provinsi Banten sendiri, di Kuarda Banten, ini inovasi-inovasi apa saja nih yang mungkin sudah dilakukan selama pandemi hingga sekarang gitu, supaya Gerakan Pramuka ini tetap menggeliat di Banten? Kita dengan tim Pusdiklat daerah dalam menyiapkan kakak-kakak pembina itu kita sudah melakukan beberapa perkembangan pelaksanaan pelatihan dengan metode-metode berdasarkan keadaan sekarang digitalisasi itu. Misalkan secara hibrid, secara Zoom. Nah, di pihak lain juga kita mengembangkan adik-adik kita di tingkat SMA dan SMK maupun di perguruan tinggi untuk berinovasi dalam hal menyelenggarakan kegiatan di masing-masing ambalan maupun racana di gugus depannya yang bersangkutan. Oke. Gitu, Kak. Jadi semuanya sudah mulai berinovasi, khususnya mulai mengikuti perkembangan digital juga nih ya, yang ada di Banten. Sesuai dengan keadaan itu, sehingga pramuka yang sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia tercinta ini sudah berperan dalam Kongres Pemuda tahun 1928, itu akan terus terpelihara semangat dan nilai-nilai yang ada dalam kandungan untuk paling tidak kita menjadi bagian dari pembinaan karakter bangsa. Oke. Dan sebenarnya kalau kita melihat gitu ya, ini nilai-nilai apa saja sih yang ada di dalam Gerakan Pramuka yang ibaratnya ini akan tetap terus ditanamkan nih ke generasi-generasi baru Gerakan Pramuka, khususnya yang ada di Banten nih? Kita lihat saja dari sisi pakaian pramuka. Iya. Itu sebetulnya ada nilai-nilai di dalamnya, yaitu terkait dengan mengingatkan kita kepada keadaan para pejuang kemerdekaan yang menggunakan seragam seperti sebetulnya bukan seperti pramuka sekarang, tapi nilai-nilainya adalah misalkan mereka berpakaian yang warna putih menjadi kecoklatan, kemudian bawahnya lumpur gitu ya. Tetapi bukan itu yang kita harapkan. Yang kita sampaikan adalah bahwa merah putih yang selalu dipakai oleh adik-adik pramuka itu harus selalu terjaga, menjadi bagian dari pemersatu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian juga selain dari pakaian tadi, dalam nilai-nilai yang menjadi janji bagi seorang pramuka, itu selalu mengutamakan kehidupan kemasyarakatan kebangsaan. Misalnya tadi, demi kehormatanku, aku berjanji dengan sungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, negara dan bangsa, menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. Di pihak lain juga dasar Dharma Pramuka itu merupakan pedoman bagi setiap anggota pramuka untuk berbuat baik dan selalu menjaga hal-hal yang luhur dalam kehidupan sehari-hari, dari mulai takwa pada Tuhan Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sama manusia, patriot yang sopan dan ksatria, jujur, disiplin, berani dan setia, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, begitu ya. Sehingga dasar Dharma itu menjadi pedoman bagi perilaku kehidupan pramuka yang pada akhirnya
dapat menciptakan pribadi yang selalu berperilaku dan selalu menjunjung tinggi norma dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Oke, dan ini memang sangat terlihat gitu ya, kalau gerakan pramuka ini sangat mengedepankan nilai-nilai kebangsaannya. Nah, sebenarnya kalau untuk di era saat ini nih, Kak Septo, ini seperti apa nilai-nilai kebangsaan yang ingin ditanamkan kepada generasi-generasi pramuka, gerakan pramuka yang saat ini? Uh, yang pasti bahwa pramuka harus selalu menjadi perekat bagi persatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian nilai-nilai tentang Pancasila Ya. yang menjadi pedoman kehidupan kita sebagai dasar negara kita itu selalu kita tanamkan. Di pihak lain juga kita selalu menanamkan kreativitas Ya. kepada adik-adik untuk berbuat yang terbaik bagi kehidupan bangsa dan negara. Paling tidak berbuat baik di lingkungan tempat dia tinggal. Oke, dan kalau untuk saat ini kalau Kak Septo sendiri menilai gitu, ini gerakan pramuka sudah berperan seperti apa nih untuk Indonesia khususnya? Saya kira penilaian itu kalau dilakukan sendiri oleh pramuka kayaknya kok terlalu subjektif ya. Iya, Tetapi dari beberapa hal itu bagi mereka-mereka yang sekarang menjadi pejabat publik iya, ataupun menjadi tokoh masyarakat, iya. kalau sudah berbicara pramuka, maka nostalgia kegiatan pramuka pada masa masa kecil, masa remaja Hmm, itu selalu dibicarakan. Jadi paling tidak dengan adanya pemahaman bahwa pramuka itu masih tetap ada, saya kira rasa cinta masyarakat kepada pramuka itu menjadi tantangan bagi kita untuk kita implementasikan pada kegiatan pramuka yang lebih modern, hmm. mengikuti digitalisasi, juga perkembangan zaman, sehingga pramuka itu tidak tergerus oleh keadaan zaman yang sekarang dianggap makin maju. Di Oke, kegiatan pramuka, salah satunya ada disebut dengan Jambore on the Air oke. atau Jambore on the Internet. Hmm. Itu bagian dari inovasi kita memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dengan pandu-pandu atau pramuka-pramuka di ASEAN, Asia maupun dunia. Jadi JOTA itu kalau kita perpanjangkan namanya Jambore on the Air. Berarti itu Iya. kita di udara kita bisa berkomunikasi, atau JOTI, Jambore on the Internet, sehingga melalui internet kita juga bisa menjalin komunikasi dengan semua anggota gerakan pramuka di Indonesia, ASEAN maupun dunia. Oke, dan ini sempat disinggung juga kalau gerakan pramuka ini sudah mulai menggeliat lagi, khususnya mungkin aktivitas-aktivitas dan juga kegiatannya ini sudah mulai banyak lagi gitu. Nah, kalau untuk saat ini, apakah aktivitas mungkin yang tidak hanya di Indonesia, tapi juga gerakan-gerakan pramuka yang ada di Asia atau mungkin juga ASEAN ini sudah seberapa masif juga nih kegiatan yang mungkin diikuti juga oleh Keluarga Banten? Yang terbaru adalah pertukaran pramuka Oke, Indonesia, di mana Banten ikut, itu ke India, Kak. oke. Sekarang sedang berlangsung. Dari Mm-mm. dari Banten ada beberapa orang yang ikut serta. Mereka memperkenalkan budaya, tata Mm. krama, dan keadaan kebudayaan di Indonesia kepada masyarakat India, terutama gerakan pramuka yang ada di India. Iya. Di pihak lain, beberapa ke depan itu ada Jambore Dunia. Oke. Ada Jambore Dunia yang diselenggarakan di Korea Selatan. Kemudian juga kita ada kegiatan partisipasi tingkat ASEAN. Sekarang saja Jambore Nasional itu diikuti oleh pramuka-pramuka usia 12 sampai 21 tahun Mm-mm. penggalang, 12 sampai 16 tahun penggalang, itu dari Malaysia, dari Oke. Brunei, dari Filipina, dari Thailand, kemarin sudah berkumpul. Hmm. Di pihak lain juga kemarin Jambore Nasional kita juga mengikutsertakan adik-adik kita yang penyandang disabilitas. Oke. Hmm. Nah, penyandang disabilitas secara terbatas
adik-adik kita beri kesempatan Hmm. untuk berinteraksi dengan teman-temannya se-Indonesia melalui kegiatan Jambore Nasional ke-11 tahun 2022. Oke. Nah, sebenarnya kalau misi yang ingin dibawa di kegiatan-kegiatan internasional ini dari Gerakan Pramuka Indonesia, mungkin juga dari Kuarda Banten ketika mengikuti kegiatan internasional ini, ada misi-misi apa nih yang dibawa sebenarnya? Terutama misi-misi memperkenalkan budaya, Oke. budaya, Hmm. hasil kerajinan, pameran, kemudian kehidupan masyarakat Banten yang religi, Hmm. kehidupan masyarakat Banten yang heterogen Hmm. tapi tetap masih satu untuk melaksanakan kemajuan pembangunan di Provinsi Banten. Iya. Nah, untuk Indonesia sendiri biasanya kegiatan-kegiatan itu tidak lepas dari promosi budaya, pariwisata, dan pameran kerajinan yang kita akan sampaikan kepada masyarakat di mana kita nantinya akan melakukan kegiatan eh, seperti di India Iya. tadi, mungkin Hmm. tahun depan di Korea Selatan atau di Jepang. Nah, ini yang kita lakukan gitu kan. Oke, nah kalau harapannya yang ingin didapatkan dari anggota pramuka yang berangkat ke India mungkin dan juga Korea Selatan, setelah dari kegiatan sana dibawa pulang ke Indonesia, khususnya ke Banten, ini apa yang diharapkan bisa dibawa pulang dari teman-teman pramuka? Saya berharap adik-adik yang berangkat ke India atau ke Jambore Dunia itu dapat menularkan hal-hal yang positif bagi perkembangan gerakan pramuka, terutama Oke, kegiatan-kegiatan rutin di gugus depan, oke, memperkaya kurikulum, memperkaya metode pelatihan gerakan pramuka yang ada di kita, sehingga pramuka akan makin berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman iya, dalam hal pembinaan karakter pemuda Indonesia dan diharapkan dapat menumbuhkan menghasilkan nantinya para pemimpin-pemimpin, baik itu pemimpin-pemimpin pemerintahan, pemimpin politik, pemimpin iya. publik, pengusaha sekalipun, yang tetap membumi dengan norma-norma dan perilaku keindonesiaan yang khas, yaitu Pancasila dan nilai-nilai luhur yang ada dalam di daerah kita masing-masing. Oke. Dan mungkin salah satu hal yang lumayan cukup menjadi sorotan ketika berbicara mengenai gerakan pramuka adalah banyak yang menilai nih, Kak Septo, soal gerakan pramuka ini hanya diminati oleh anak-anak sekolah karena memang masifnya di sekolah SD, SMA, SMP dan juga SMA, tapi kurang diminati masyarakat yang selain pelajar gitu. Nah, ini menilainya seperti apa nih, pandangan seperti itu? Jadi sebenarnya di gerakan pramuka itu gugus depan itu dapat berpangkalan di sekolah, Iya. juga dapat berpangkalan di eh, komunitas-komunitas masyarakat. Oke. Hmm. Jadi misalnya kita ada istilah SAKO, Satuan Komunitas. Iya. Kemudian juga kita ada gugus depan berpangkalan di sekolah. Hmm. Kemudian kita juga ada satuan karya yang berpangkalan di instansi-instansi tertentu yang siapapun peminatnya, asal dia mau menjadi anggota pramuka dapat mengikuti kegiatan itu. Misalnya Saka Bayangkara Iya. itu dibina, dikembangkan oleh polisian daerah, polisian resort maupun polsek. Kemudian ada juga Saka Wirakartika, itu berkaitan dengan teritorial yang dilakukan pembinaannya oleh TNI Angkatan Darat. Iya. Ada satuan karya Bahari, itu biasanya di Lanal. Kegiatan-kegiatan menyangkut tentang pemahaman dan pendalaman terhadap nilai-nilai kebaharian. Ada kegiatan berlayar, ada kegiatan uh, SAR ya, Save and Rescue. Kemudian juga ada keterampilan-keterampilan lain. Ada di dinas-dinas tertentu juga satuan karyanya, misalnya satuan karya bakti husada untuk kesehatan, itu ada di dinas kesehatan, baik di kabupaten kota maupun di provinsi. Tinggal minat dan bakat yang akan diikuti itu yang mana, tinggal mendaftar saja, Kak. Oke. Jadi sebenarnya Tidak masyarakat harus yang ada di sekolah.
Iya, jadi Itu masyarakat sebetulnya sebenarnya mudah gitu ya kalau mau ikut gerakan pramuka dimanapun itu karena selama dia berminat. iya, selama dia berminat. Dan untuk saat ini, untuk lebih meningkatkan minat masyarakat, apa ini yang didorong dari Kuarda Banten sendiri? Kita sementara ini meningkatkan dulu kualifikasi pembinanya. Oke, Jadi kalau nanti anggotanya banyak tapi pembinanya tidak benar. qualified, Iya, maka sasaran pembinaan kita juga kurang akan sedikit melenceng dari sasaran yang kita tetapkan. Sehingga selain itu kita juga selalu sebenarnya pramuka itu tidak perlu disosialisasikan secara masif, tetapi diperkenalkan metode-metode pendidikan baru yang ada di pramuka itu yang oke. kita dorongkan. Sehingga tadi yang saya sampaikan jangan hanya beranggapan pramuka itu hanya tepuk tangan, Iya, kemudian berkemah, tapi apa yang ada di dalam itunya, ini yang belum kita perkenalkan kepada masyarakat. benar. Yang ada berita-berita miring yang sebetulnya itu jauh dari nilai-nilai kepramukaan yang kita eh, sampaikan kepada teman-teman di Gugus Depan. Oke, dan menarik kalau berbicara mengenai gerakan pramuka yang saat ini juga sebenarnya geliatnya sudah mulai sangat terlihat lagi. Dan mungkin terakhir nih, Kak Septo, apa yang ingin disampaikan di Hari Pramuka, di hari ulang tahun Pramuka yang 61 ini, dan mungkin juga harapannya untuk masyarakat supaya lebih meminati lagi gerakan pramuka dan juga mungkin nilai-nilai dari pramuka ini bisa diterapkan oleh masyarakat juga. Yang pertama adalah kita isi tagline pramuka saat ini Iya, yaitu mengabdi tanpa batas. iya. Kemudian juga kita perkaya kegiatan-kegiatan kita di Gugus Depan sebagai satu tanggung jawab kita terhadap keberadaan pramuka, sehingga pramuka akan menjadi pramuka yang ceria, Iya. cerdas, dan gembira dengan berbagai keterampilan yang ada yang perlu kita bekali pada adik-adik kita. Kemudian terakhir adalah tetap memandu satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Salam pramuka. Salam Pramuka. Terima kasih Kak Septo Kanaldi selaku Ketua Kuarda Banten. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa secara langsung dan bisa berbicara banyak hal lagi nih tentang Pramuka. Sekali lagi terima kasih Kak Septo. Terima kasih Kak. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan itu dia pemirsa Sultan TV perbincangan kita pada siang hari ini bersama Dr. Andes Haji Septo Kalnadi MM selaku Ketua Kuarda Banten tentang pramuka dan juga semangat kebangsaan. Mudah-mudahan dari perbincangan kita pada siang hari ini bisa lebih membuka wawasan kita semua terkait pramuka dan juga nilai-nilai kebangsaan yang terdapat pada gerakan pramuka ini juga bisa tertular kepada diri kita dan juga masyarakat. Dan kita akan berjumpa lagi di Berita Sultan edisi selanjutnya. Saya Bian Oktari undur diri. Selamat siang dan selamat menjalani aktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.